Haleluya saudara, shalom dan selamat pagi bagi setiap saudara yang sedang mendengarkan video renungan pagi dan doa pagi ini, di mana melalui channel ini saudara kembali akan diberkati melalui firman Tuhan dan saudara akan didoakan. Kalau saudara rindu berlangganan dengan channel renungan pagi dan doa pagi ini, silakan lihat tanda subscribe di bawah video ini saudara. Kalau tanda subscribe masih berwarna merah, silakan ditekan dan tekan juga tanda loncengnya. Kalau saudara merasa diberkati melalui renungan dan doa pagi ini, dan saudara rindu memberkati, saudara butuh informasi lebih lanjut, silakan lihat di kolom deskripsi video ini saudara. Puji Tuhan saudara, mari kita berdoa buat firman Tuhan yang akan kita dengarkan. Bapa di sorga, saat ini kami kembali bersyukur buat waktu yang Tuhan beri bagi kami. Kami akan kembali mendengarkan dan merenungkan firman-Mu ya Tuhan. Anak-anak-Mu akan kembali dikuatkan, diteguhkan, dihiburkan melalui firman-Mu. Itu sebabnya berfirmanlah, berkati setiap anak-anak-Mu yang sedang mendengarkan renungan firman Tuhan ini. Hamba akan berdoa juga bagi mereka, biarlah setiap mereka dikuatkan dan diteguhkan pagi ini sebelum mereka melaksanakan segala aktivitas mereka. Terima kasih Bapa, kami akan merenungkan firman-Mu dan hamba akan berdoa bagi mereka dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Adapun teks firman Tuhan yang saya rindu kita renungkan bersama di pagi hari ini saudara, sebelum kita akan melaksanakan segala aktivitas kita di sepanjang hari ini, untuk menjadi renungan harian kita adalah dari 1 Petrus pasal yang pertama mulai ayat 13 sampai ayat yang ke-25. Adapun topik renungan yang saya rindu kita renungkan dari teks firman Tuhan ini saudara adalah cara hidup orang yang sudah ditebus oleh Tuhan. Saudara, kita adalah orang-orang berdosa, dan dosa kita tidak terhingga banyaknya saudara, tidak terukur, tidak terhitung banyaknya. Dan upah dosa kita adalah maut. Dan semua orang telah berbuat dosa, termasuk saya dan saudara. Dan kalau upah dosa adalah maut, upah dosa adalah neraka, dan kita adalah orang-orang yang berdosa, di mana dosa-dosa kita begitu besarnya, maka selayaknya kita masuk neraka. Itu sebabnya saudara, semua manusia seharusnya masuk ke neraka karena dosa-dosa mereka. Dan tidak ada manusia yang bisa menyelamatkan dirinya sendiri dari maut. Karena semua orang telah berbuat dosa, maka apapun yang dia lakukan, semua perbuatan dan tindakannya tetap berada di dalam dosa. Kalau ada orang yang mengatakan bahwa kita harus berbuat baik supaya kalau perbuatan baik kita lebih banyak dari dosa kita, maka kita akan dilayakkan masuk sorga. Saudara, sorga itu sempurna, sorga itu suci, kudus. Tak ada satu dosa pun bisa masuk ke dalam. Artinya apa saudara? Sebanyak apapun perbuatan baik saudara, satu saja dosa saudara, saudara tidak layak masuk ke sorga. Itu sebabnya dengan agama apapun, dengan perjuangan apapun, sebenarnya manusia tidak mungkin masuk sorga, karena semua manusia telah berbuat dosa. Itu sebabnya saudara, Allah turun ke dunia, karena manusia tidak akan bisa membangun jembatan sampai ke sorga. Itu sebabnya Tuhan sendiri yang turun ke dunia, dan kemudian dia serahkan hidupnya untuk menggantikan kita. Dia rela mati, dia rela menderita untuk kita saudara. Dia Allah yang begitu baik. Aku yang berdosa, saudara yang berdosa, tapi dia yang merendahkan diri, dia turun dari sorga, dia rela menjadi manusia yang hina, dan kemudian mati di kayu salib. Begitu menderitanya dia, begitu sakitnya dia, oleh karena dosa-dosa kita. Dia menggantikan kita saudara, dia rela mati untuk kita. Dan hanya Yesus yang melakukan itu. Tidak ada nabi manapun yang pernah melakukan itu, karena nabi-nabi juga manusia biasa dan mereka juga berdosa. Tetapi Yesus yang adalah Tuhan, dia tidak berdosa. Karena dia tidak berdosalah, maka kita yang berdosa ini bisa dia tanggung. Dosa-dosa kita bisa dia tanggung.
dan akhirnya dia berkorban bagi kita, saudara. Tahukah saudara berapa besar harga yang telah dibayar untuk kita? Berapa besar harga yang Yesus bayar supaya saudara bisa diselamatkan melalui iman kepada Dia. Itu yang saya rindu kita belajar di pagi hari ini, saudara. Kita akan merenungkan betapa besar harga yang Yesus bayar, dan kita akan belajar bagaimana dan apa yang seharusnya kita lakukan sebagai orang yang sudah dibayar dengan harga yang mahal. Dengan kerinduan, saudara, melalui renungan ini saudara memahami dan saudara sadar betul betapa mahal harga yang sudah dibayar oleh Yesus bagi kita, dan kemudian kita akan menjalani kehidupan sesuai dengan prinsip firman Tuhan. Kalau saat ini saudara menyadari betapa mahal harga yang Yesus bayar bagi saudara, silahkan saudara jelaskan di kolom komentar saudara. Tuliskan di sana, ungkapkan di sana kesadaran saudara betapa besarnya dosa-dosa saudara sudah dibayar oleh Yesus, Sang Juru Selamat kita. Puji Tuhan, saudara, saya akan membacakan firman Tuhan ini dan kemudian akan menjelaskannya secara ekspositori. Firman Tuhan akan digali secara objektif dan dijelaskan secara sistematis supaya saudara gampang memahaminya. Siapkan hati dan pikiran saudara, pastikan saudara benar-benar diberkati oleh firman Tuhan. 1 Petrus pasal yang pertama, mulai ayat 13 sampai ayat yang ke-25. Demikian firman Tuhan. Kekudusan dan kasih persaudaraan. Sebab itu, siapkanlah akal budimu, waspadalah dan letakkanlah pengharapanmu seluruhnya atas kasih karunia yang dianugerahkan kepadamu pada waktu penyataan Yesus Kristus. Hiduplah sebagai anak-anak yang taat, dan janganlah turuti hawa nafsu yang menguasai kamu pada waktu kebodohanmu. Tetapi hendaklah kamu menjadi kudus di dalam seluruh hidupmu, sama seperti Dia yang kudus, yang telah memanggil kamu. Sebab ada tertulis, kuduslah kamu sebab aku kudus. Dan jika kamu menyebutnya Bapa, yaitu Dia yang tanpa memandang muka menghakimi semua orang menurut perbuatannya, maka hendaklah kamu hidup dalam ketakutan selama kamu menumpang di dunia ini. Sebab kamu tahu bahwa kamu telah ditebus dari cara hidupmu yang sia-sia, yang kamu warisi dari nenek moyangmu. Itu bukan dengan barang yang fana, bukan pula dengan perak atau emas, melainkan dengan darah yang mahal, yaitu darah Kristus, yang sama seperti darah anak domba, yang tak bernoda dan tak bercacat. Ia telah dipilih sebelum dunia dijadikan, tetapi karena kamu baru menyatakan dirinya pada zaman akhir. Oleh Dialah kamu percaya kepada Allah, yang telah membangkitkan Dia dari antara orang mati, dan yang telah memuliakannya, sehingga imanmu dan pengharapanmu tertuju kepada Allah. Karena kamu telah menyucikan dirimu oleh ketaatan kepada kebenaran, sehingga kamu dapat mengamalkan kasih persaudaraan yang tulus ikhlas. Hendaklah kamu bersungguh-sungguh saling mengasihi dengan segenap hatimu, karena kamu telah dilahirkan kembali, bukan dari benih yang fana, tetapi dari benih yang tidak fana, oleh firman Allah yang hidup dan yang kekal. Sebab semua yang hidup adalah seperti rumput, dan segala kemuliaannya seperti bunga rumput. Rumput menjadi kering dan bunga gugur, tetapi firman Tuhan tetap untuk selama-lamanya. Inilah firman yang disampaikan Injil kepada kamu. Puji Tuhan, saudara. Konteks dari firman Tuhan ini adalah di mana Petrus menegaskan kepada penerima suratnya bahwa mereka telah dibayar dengan bayaran yang mahal. Di mana ayat yang ke-18 dikatakan, sebab kamu tahu bahwa kamu telah ditebus dari cara hidupmu yang sia-sia, yang kamu warisi dari nenek moyangmu. Itu bukan dengan barang yang fana,
bukan pula dengan perak atau emas, melainkan dengan darah yang mahal, yaitu darah Kristus yang sama seperti darah anak domba yang tak bernoda dan tak bercacat. Saudara, ditegaskan di sini bahwa hidup kita adalah kehidupan yang sia-sia sebenarnya, yang kita warisi dari nenek moyang kita. Kehidupan kita kehidupan yang tiada berarti, kehidupan yang sia-sia. Bahkan dikatakan di ayat 24, semua yang hidup adalah seperti rumput, dan segala kemuliaannya seperti bunga rumput. Rumput menjadi kering dan bunga gugur. Artinya tak ada gunanya sebenarnya, tak ada artinya, tak ada harganya sebenarnya. Kenapa? Karena sudah cemar oleh dosa. Tetapi saudara, Allah yang menciptakan kita, bagi Dia kita sangat berharga. Itu sebabnya Dia mau membayar kita, menebus kita dengan bayaran yang mahal. Dikatakan bahwa kamu telah ditebus dengan darah yang mahal, yaitu darah Kristus yang sama seperti darah anak domba yang tak bernoda dan tak bercacat. Dia telah menebus kita dengan bayaran yang mahal, saudara. Sekalipun sebenarnya oleh karena dosa kita tidak berguna, kita tidak ada artinya. Kita seperti bunga rumput yang pagi mekar sore layu. Hidup kita sama sekali tidak ada arti sebenarnya. Tetapi karena bagi Tuhan kita begitu berharga, kita dibayar dengan bayaran yang mahal. Saudara, tidak akan ada orang yang mau mati untuk saudara kecuali Yesus. Hanya Dia yang mau mati bagi kita yang tiada berguna ini. Hanya Dia yang mau mati dan menebus kita yang tiada artinya ini. Karena bagi Dia kita begitu berharga, maka Dia bayar kita dengan darah yang mahal. Kita dibayar dengan bayaran yang begitu mahal, saudara. Nah, saat ini yang saya rindu kita belajar, bagaimana seharusnya kita menjalani hidup kita. Kalau hidup kita sudah dibayar dengan begitu berharga, dengan begitu mahal, bagaimana seharusnya kita menjalani hidup kita. Dikatakan ayat 18 tadi, sebab kamu tahu bahwa kamu telah ditebus dari cara hidupmu yang sia-sia. Sebab kamu tahu. Jadi ada alasan atau ada hal yang dijelaskan sebelumnya, dan dasar dari penjelasan itu adalah karena kamu tahu bahwa kamu telah ditebus dari cara hidupmu yang sia-sia. Ada nasihat-nasihat yang sudah diberikan oleh Petrus di ayat-ayat sebelumnya. Dan alasan dari nasihat itu adalah karena kita telah ditebus dari cara hidup kita yang sia-sia dengan bayaran yang mahal. Itu artinya saat ini, saudara, karena saya dan saudara sudah dibayar dengan bayaran yang mahal, maka ada beberapa nasihat yang harus kita kerjakan. Ada beberapa prinsip firman Tuhan yang harus kita laksanakan dalam hidup kita. Yang pertama di ayat 13 dikatakan, sebab itu siapkanlah akal budimu, waspadalah dan letakkanlah pengharapanmu seluruhnya atas kasih karunia yang dianugerahkan kepadamu pada waktu penyataan Yesus Kristus. Yang pertama, saudara, Petrus menegaskan di sini kepada umat-umat Tuhan supaya siapkan akal budi, waspada dan letakkan pengharapan, dan itu dipersiapkan semua terhadap atau ke arah atau menuju kasih karunia yang dianugerahkan kepada kita pada waktu Yesus menyatakan dirinya pada kedatangannya yang kedua kali. Artinya apa, saudara? Bahwa akal budi kita, pengharapan kita, atau segala sesuatunya dalam kita menjalani hidup kita, kita tujukan kepada kekekalan. Atau dengan bahasa lain, kita harus fokus kepada kekekalan. Jangan ditipu oleh dunia ini, jangan larut oleh dunia ini. Tetapi sebagai orang yang sudah ditebus dengan bayaran yang mahal, fokuslah kepada kekekalan, berharaplah kepada kekekalan. Isilah pikiran saudara dengan pikiran-pikiran masa depan, yaitu kekekalan. Saudara, tidak salah kalau hari ini kita bekerja, berjuang, berbisnis, berusaha, melakukan yang terbaik untuk kehidupan sekarang ini. Tidak salah, saudara. Memang seharusnya pun kita lakukan yang terbaik untuk hidup yang sekarang ini.
Tetapi saudara, pengharapan kita harus ditujukan kepada kekekalan. Artinya apa? Saudara berjuang hari ini bukan untuk kehidupan hari ini, tetapi untuk kekekalan. Karena segala sesuatu yang ada hari ini kita akan tinggalkan. Itu sebabnya fokuslah kepada kekekalan. Sebagai orang yang sudah ditebus dengan bayaran yang mahal, kalau saudara sudah percaya bahwa Yesus sudah mati bagi saudara, Dia telah korbankan darahnya bagi saudara, maka hari ini saudara harus fokus kepada kekekalan. Pengharapanmu harus tertuju kepada kekekalan. Silakan bekerja berjuang di dunia ini saudara, tetapi fokus dari semuanya itu, tujuan dari semuanya itu haruslah kepada kekekalan. Itu yang pertama. Sebagai orang yang sudah dibayar dengan bayaran yang mahal, fokus kita harus kepada kekekalan. Dan kemudian yang kedua saudara, ayat 14 dikatakan, hiduplah sebagai anak-anak yang taat dan jangan turuti hawa nafsu yang menguasai kamu pada waktu kebodohanmu. Tetapi hendaklah kamu menjadi kudus di dalam seluruh hidupmu, sama seperti Dia yang kudus yang telah memanggil kamu. Sebab ada tertulis, kuduslah kamu sebab aku kudus. Kemudian ayat 8, sebab kamu tahu bahwa kamu telah ditebus dari cara hidupmu yang sia-sia. Yang kedua yang dinasihatkan saudara, supaya kita tidak hidup berdasarkan hawa nafsu, tidak hidup berdasarkan dunia, tidak hidup dalam dosa, tetapi hidup sebagai anak yang taat, hidup dalam kekudusan. Kuduslah sebab Allah kudus. Artinya kalau kita sudah ditebus dengan bayaran yang mahal, Yesus telah rela mati supaya kita ditebus dan disucikan dan dikuduskan, maka seharusnya kita juga berjuang untuk hidup dalam kekudusan. Taati firman Allah kalau saudara rindu hidup dalam kekudusan. Jangan turuti dunia ini, jangan turuti nafsu dunia, jangan turuti dosa, tetapi hiduplah mentaati firman Tuhan. Kuduslah kamu sebab Allah yang engkau sembah adalah Allah yang kudus. Jadi yang kedua saudara, sebagai orang yang sudah ditebus oleh Tuhan, kita harus hidup dalam kekudusan. Hari ini bagaimana dengan kehidupan saudara? Adakah saudara hidup dalam kekudusan, ataukah saat ini saudara masih hidup bergelimang dengan dosa? Saudara masih menikmati dosa. Dengar saudara, Yesus telah rela membayar harga yang mahal supaya saudara disucikan, dikuduskan. Jangan salibkan Yesus yang kedua kali melalui dosa-dosa kita saudara, melalui kehidupan dalam dosa. Artinya apa? Jangan anggap rendah pengorbanan Yesus yang telah Dia korbankan bagi kita, tetapi hargailah itu dengan hidup dalam kekudusan. Kemudian yang terakhir saudara, sebagai orang yang sudah ditebus dengan bayaran yang mahal, maka yang harus kita lakukan ayat yang ke-17. Dan jika kamu menyebutnya Bapa, yaitu Dia yang tanpa memandang muka menghakimi semua orang menurut perbuatannya, maka hendaklah kamu hidup dalam ketakutan selama kamu menumpang di dunia ini. Yang ketiga saudara, sebagai orang yang sudah ditebus oleh Tuhan, kita diperintahkan untuk hidup takut akan Allah sebagai Bapa kita. Karena Yesus menebus kitalah, maka kita dilayakkan menjadi anak-anak-Nya. Karena penebusannya lah, sehingga kita layak memanggil Dia sebagai Bapa. Dia memposisikan diri sebagai Bapa bagi kita. Sungguh luar biasa saudara. Tetapi saat ini sebagai orang yang telah ditebus, dan kita dilayakkan menjadi anak-anak-Nya, sehingga kita layak memanggil Dia sebagai Bapa, maka yang harus kita lakukan adalah hiduplah takut akan Dia. Hiduplah takut akan Allah. Saudara, itu yang sulit ditemukan hari-hari ini. Orang yang hidup takut akan Allah. Manusia sudah lebih takut kepada situasi, takut kepada kondisi, takut kepada pimpinan, takut kepada manusia, daripada takut kepada Allah. Tetapi saat ini, sebagai orang yang telah ditebus oleh Tuhan dengan bayaran yang mahal, hiduplah takut akan Allah. Jalani hari-hari saudara dalam takut akan Allah. Puji Tuhan saudara, di pagi hari ini kita sudah belajar prinsip-prinsip firman Tuhan, di mana kita oleh karena iman kepada Yesus,
kita telah ditebus dengan bayaran yang mahal. Dan sebagai orang yang telah ditebus dengan bayaran yang mahal, yang harus kita lakukan adalah supaya kita fokus kepada kekekalan, bukan fokus kepada dunia. Yang kedua yang harus kita lakukan adalah kita harus hidup dalam kekudusan karena Dia telah menguduskan kita. Dan yang ketiga yang harus kita lakukan adalah hidup takut akan Bapa yang telah rela berkorban, yang telah mengorbankan segalanya bagi kita. Maka kita harus jalani hidup takut akan Dia. Oleh karena kasih karunia-Nya, kita dilayakkan menjadi anak-Nya, kita dilayakkan memanggil Dia sebagai Bapa. Itu sebabnya takutlah akan Dia. Puji Tuhan saudara, hari ini saudara akan melaksanakan segala aktivitas saudara. Biarlah jalani segala aktivitas saudara dengan kesadaran bahwa saudara orang yang telah ditebus dengan bayaran yang mahal, dan lakukan prinsip-prinsip firman Tuhan di dalam hidup saudara. Puji Tuhan saudara, sebentar lagi kita akan berdoa buat segala aktivitas kita di sepanjang hari ini. Namun sebelumnya sekali lagi, buat komitmen dalam hati kita semua untuk menjadi pelaku firman Tuhan, menerapkan firman Tuhan di dalam kehidupan kita. Puji Tuhan saudara, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Puji Tuhan saudara, saya percaya saudara sudah diberkati melalui renungan firman Tuhan. Iman saudara sudah dibangkitkan melalui renungan firman Tuhan. Sebelum saudara melaksanakan segala aktivitas saudara di sepanjang hari ini, saya rindu berdoa bagi saudara. Mari kita berdoa bersama saudara, kita serahkan segala aktivitas saudara di sepanjang hari ini, supaya Tuhan memberkati setiap aktivitas saudara dan Tuhan menjadikan saudara berhasil. Mari datang kepada Tuhan dengan sikap yang benar, dengan penuh kerendahan hati, dan percayalah bahwa Tuhan sanggup menolong dan memberkati saudara dan segala aktivitas saudara di sepanjang hari ini. Mari kita berdoa saudara. Saya akan berdoa bagi setiap saudara. Bapa di sorga, saat ini Tuhan, hamba berdoa bagi setiap anak-anak-Mu ini. Hamba menumpangkan tangan bagi mereka. Biarlah Tuhan campur tangan atas kehidupan mereka. Bapa yang baik, hamba berdoa bagi segala aktivitas mereka di sepanjang hari ini ya Tuhan. Biarlah Tuhan menyertai mereka dalam melaksanakan segala aktivitas dan tanggung jawab mereka. Ketika Engkau menyertai mereka, Engkau akan mengerjakan keberhasilan. Penyertaan-Mu akan mengerjakan keberhasilan dalam segala aktivitas mereka yang mereka kerjakan. Tuhan memberkati setiap anak-anak-Mu ya Bapa. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus, nyatakan penyertaan-Mu bagi mereka. Dan hamba berdoa, biarlah damai sejahtera-Mu memenuhi hati mereka, sehingga mereka akan menjadi maksimal dalam melaksanakan segala aktivitas dan pekerjaan mereka ya Tuhan. Biarlah damai sejahtera Tuhan, ketentraman dari Tuhan, kasih Tuhan memenuhi hati dan pikiran mereka. Berkati anak-anak-Mu ini Tuhan, hidup mereka penuh sukacita, penuh damai sejahtera Tuhan dalam melaksanakan segala aktivitas dan pekerjaan mereka. Bapa di sorga, hamba berdoa, jadikan anak-anak-Mu berhasil dalam apapun yang mereka kerjakan yang tidak bertentangan dengan firman-Mu. Jadikan mereka berhasil ya Tuhan. Nyatakan campur tangan-Mu yang mengerjakan keberhasilan dalam hidup mereka. Biarlah setiap anak-anak-Mu mengalami keberhasilan dalam kehidupan mereka ya Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus, hamba berdoa, berikan hikmat-Mu bagi mereka, supaya mereka bisa berhasil dalam bagian apapun, dalam bidang apapun, tanggung jawab dan pekerjaan mereka. Berikan mereka hikmat di sana, supaya mereka bisa mengerjakannya dengan cara yang terbaik. Oleh karena hikmat Tuhan memenuhi mereka, biar mereka mengerjakannya dengan cara yang maksimal, dan hasilnya pun akan maksimal. Dalam nama Tuhan Yesus, biarlah hikmat Tuhan memenuhi kehidupan anak-anak-Mu ya Tuhan. Ajar anak-anak-Mu bekerja dengan jujur, dan ajar mereka untuk melakukan yang terbaik dalam kehidupan mereka ya Tuhan. Terima kasih Bapa di sorga, hamba berdoa, kerjakan keberhasilan dalam kehidupan anak-anak-Mu. Hamba rindu mendengar kesaksian-kesaksian tentang keberhasilan yang Kau kerjakan dalam hidup mereka, sehingga anak-anak-Mu bisa menjadi berkat bagi banyak orang, dan anak-anak-Mu bisa menjadi berkat bagi pekerjaan-Mu, sehingga nama-Mu dipermuliakan ya Tuhan. Terima kasih Bapa di sorga. Saat ini hamba berdoa bagi profesi anak-anak-Mu satu persatu.
Tuhan yang bekerja dalam profesi yang mereka kerjakan, dalam profesi mereka masing-masing. Tuhan kiranya campur tangan dan menjadikan mereka berhasil. Hamba berdoa bagi para pebisnis, bagi para pengusaha, Tuhan yang campur tangan mengerjakan keberhasilan dalam bisnis dan usaha mereka. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Mungkin dalam kondisi yang ada sekarang ini mereka sulit untuk mengembangkan bisnis dan usaha mereka. Tetapi ketika Tuhan campur tangan di sana, ketika Tuhan bekerja di sana, kami percaya ya Tuhan, Engkau yang akan menjadikan bisnis dan usaha anak-anak-Mu berhasil. Dalam nama Yesus, berkati mereka dalam mengembangkan bisnis mereka, berkati mereka dalam memimpin para pegawai mereka, tim mereka. Jadikan anak-anak-Mu dengan penuh bijaksana untuk mengembangkan bisnis dan usaha mereka. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus, dalam nama Yesus, haleluya. Hamba berdoa ya Tuhan, bagi para petani, Tuhan tolong anak-anak-Mu para petani ya Tuhan. Mereka adalah orang-orang yang mengemban tugas yang begitu mulia. Mereka yang menyediakan segala kebutuhan masyarakat di bangsa ini. Itu sebabnya Tuhan tolong anak-anak-Mu para petani. Tuhan memberkati apa yang mereka tanam, sehingga apa yang mereka tanam bisa bertumbuh, berbuah, dan mereka bisa berhasil ya Tuhan. Dalam nama Yesus, berkati para petani. Tuhan yang menolong mereka, berikan hikmat bagi mereka, sehingga mereka menjadi petani-petani yang modern, petani-petani yang maju, petani-petani yang berkembang, petani-petani yang berhasil ya Tuhan. Tolong anak-anak-Mu para petani, berkati semua yang mereka kerjakan, semua yang mereka tanam. Tuhan yang mengerjakan keberhasilan di sana. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, nyatakan kuasa-Mu, mujizat-Mu bagi para petani, sehingga mereka bisa berhasil Tuhan. Hamba berdoa bagi anak-anak-Mu yang berprofesi sebagai pedagang. Dalam nama Yesus, apa yang mereka perjualbelikan yang tidak bertentangan dengan firman Tuhan, Tuhan kiranya campur tangan. Tuhan kiranya yang bekerja, Tuhan kiranya yang mengerjakan keberhasilan bagi mereka ya Tuhan. Bapa yang baik, tolong mereka sehingga bisnis perdagangan mereka bisa berkembang, bisa semakin maju ya Tuhan. Berkati anak-anak-Mu para pedagang dalam nama Yesus. Berikan hikmat bagi mereka, berikan petunjuk bagi mereka, bagaimana mereka mengembangkan usaha dagang mereka. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Hamba berdoa bagi anak-anak-Mu yang berprofesi sebagai buruh. Tuhan, Engkau yang menolong mereka, Engkau yang membela anak-anak-Mu. Dalam nama Tuhan Yesus, Engkau yang mengangkat kehidupan anak-anak-Mu, Engkau yang menjadikan anak-anak-Mu berhasil. Dalam nama Yesus, Engkau yang menjamin masa depan anak-anak-Mu. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus, Tuhan kiranya yang campur tangan bagi anak-anak-Mu yang berprofesi sebagai buruh ya Tuhan. Anak-anak-Mu yang berprofesi sebagai karyawan, pegawai, di bidang apapun mereka, di usaha apapun mereka ya Tuhan. Saat ini Tuhan kiranya yang tolong anak-anak-Mu yang berprofesi sebagai pegawai, sehingga di sana karir mereka bisa menjadi lebih baik. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus, berkati anak-anak-Mu dalam melakukan pekerjaan mereka. Jamah dan berkati mereka sehingga mereka bisa berhasil dalam segala pekerjaan mereka, sehingga mereka juga bisa dipromosikan oleh perusahaan mereka. Berkati anak-anak-Mu para pegawai, berkati anak-anak-Mu para karyawan. Dalam nama Yesus, Tuhan yang campur tangan dan Tuhan yang mengerjakan mujizat-Mu dalam hidup mereka. Bapa di sorga, hamba juga berdoa bagi para PNS ya Tuhan, pegawai negeri sipil di bangsa ini. Tuhan kiranya campur tangan, ajar mereka mengabdi bagi bangsa ini. Dalam nama Yesus, dalam bidang yang mereka kerjakan, ajar mereka mengabdi di sana dan melakukan yang terbaik bagi bangsa ini, sehingga bangsa ini akan semakin maju dan semakin berkembang. Jauhkan mental korupsi dari kehidupan anak-anak-Mu. Ajar anak-anak-Mu hidup benar, hidup sesuai dengan standar firman Tuhan. Berkati TNI Polri juga ya Tuhan, dalam nama Yesus, dalam mereka menjaga keamanan bangsa ini.
Tuhan memberkati mereka ya Bapa. Dalam nama Yesus, berkati karir mereka, berkati masa depan mereka, berkati semua anak-anak-Mu yang berprofesi sebagai TNI, Polri, PNS ya Tuhan, berkati mereka. Hamba berdoa khusus bagi anak-anak-Mu para medis ya Tuhan. Dalam situasi yang seperti ini, Tuhan tolong anak-anak-Mu yang berprofesi sebagai medis. Berikan daya tahan tubuh yang kuat bagi mereka ya Tuhan, sehingga mereka tetap bisa tinggal sehat. Mereka bisa tetap bugar kuat ya Tuhan dalam mereka merawat para pasien. Berkati anak-anak-Mu yang berprofesi sebagai medis. Tuhan berikan kesehatan, Tuhan berikan daya tahan tubuh yang kuat bagi mereka. Dan ajar mereka untuk melakukan yang terbaik, untuk mengabdi bagi masyarakat ya Tuhan, dalam nama Yesus. Saat ini Bapa, hamba juga berdoa bagi anak-anak-Mu yang saat ini sedang ada dalam pengangguran. Mungkin mereka baru di PHK, mungkin mereka saat ini bahkan sudah lama mereka ada dalam pengangguran. Tuhan kiranya tolong anak-anak-Mu ya Tuhan, dalam nama Yesus Kristus. Kalau saat ini mereka yang sedang menganggur, mereka sedang mendengarkan renungan ini, biarlah iman mereka dibangkitkan dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Dan berikan kreativitas bagi mereka ya Tuhan, dalam nama Yesus. Berikan mereka kemampuan untuk membuat satu inovasi ya Bapa, supaya kehidupan mereka bisa benar-benar memunculkan satu usaha, satu bisnis dalam nama Yesus, sehingga bukan saja mereka akan menjadi pekerja, tetapi malah mereka akan menjadi pengusaha. Tuhan tolong anak-anak-Mu para pengangguran, berikan hikmat bagi mereka. Tuhan tolong mereka ya Tuhan, Tuhan tolong mereka, berkati mereka ya Tuhan. Kalau mereka merindukan satu pekerjaan, Tuhan yang membukakan pintu sehingga mereka bisa mendapatkan pekerjaan dalam nama Yesus. Bahkan hamba berdoa bagi anak-anak-Mu yang sudah pensiun ya Tuhan, di mana di masa tua mereka, biarlah Tuhan memberikan kesehatan bagi mereka. Berikan mereka ya Tuhan semangat yang kuat dalam kehidupan mereka, di masa tua mereka, di masa pensiun mereka. Mereka tetap bergairah, mereka tetap bersuka cita, mereka tetap bersemangat dalam mereka menjalani kehidupan mereka. Dalam nama Yesus berkati para pensiunan ya Tuhan, dalam nama Yesus. Kalau saat ini ada anak-anak-Mu yang profesi mereka belum disebutkan, hamba berdoa Tuhan tolong anak-anak-Mu Bapa, dalam nama Yesus Kristus, dalam nama Tuhan Yesus Kristus, sehingga Tuhan memberkati semua profesi mereka, sehingga mereka bisa menjadi berkat. Kasih karunia Tuhan nyata dalam kehidupan mereka. Berkati semua profesi anak-anak-Mu yang belum disebutkan dalam topik-topik doa ini, dalam nama Tuhan Yesus, dalam nama Yesus. Dan saat ini hamba juga berdoa buat kesehatan semua anak-anak-Mu. Tuhan tolong di masa-masa pandemi ini, biar Tuhan berikan mereka kesehatan, berikan daya tahan tubuh yang kuat dalam nama Tuhan Yesus. Jika ada anak-anak-Mu yang sedang sakit saat ini, Tuhan kiranya yang menolong dan mengerjakan kesembuhan bagi anak-anak-Mu dalam nama Yesus. Segala bibit penyakit kami cabut, kami tolak dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Berkati ya Tuhan, sembuhkan anak-anak-Mu yang sakit dalam nama Yesus. Saat ini bahkan hamba berdoa, jika ada anak-anak-Mu yang sedang memikul masalah, hidup mereka sedang ada dalam beban berat, Tuhan tolong, Tuhan campur tangan, nyatakan kuasa-Mu ya Tuhan, dalam nama Yesus. Engkau mengangkat dan menyelesaikan segala beban, persoalan dan masalah kehidupan mereka dalam nama Tuhan Yesus Kristus, dalam nama Yesus. Bahkan hamba berdoa bagi keluarga-keluarga anak-anak-Mu, berkati keluarga anak-anak-Mu menjadi keluarga yang takut Tuhan, menjadi keluarga yang harmonis, keluarga yang diberkati ya Tuhan. Berkati mereka suami, istri, orang tua dan anak. Berkati mereka Bapa, berkati keluarga-keluarga mereka. Karena ketika keluarga-keluarga diberkati, bersuka cita, damai dan tentram, maka kami percaya Engkau akan mengerjakan keberhasilan bagi keluarga itu dan semua anggota keluarga itu ya Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus, dalam nama Yesus, berkati semua keluarga anak-anak-Mu. Terima kasih Bapa di sorga, hamba berdoa supaya Engkau mengerjakan keberhasilan dalam seluruh aspek kehidupan anak-anak-Mu Bapa. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Ini doa kami, ini seruan kami.
Dalam nama Yesus hamba berdoa bagi anak-anak-Mu. Dalam nama Yesus Kristus. Haleluya, haleluya. Amin. Puji Tuhan, saudara, saya percaya saudara sudah diberkati melalui firman Tuhan, dan saudara sudah diberkati melalui doa-doa kita bersama. Saya sudah menopang saudara dalam doa. Mari imani bahwa kuasa Tuhan akan dinyatakan di dalam kehidupan saudara. Percaya berkat Tuhan mengalir atas kehidupan saudara. Saudara, kalau saudara rindu berlangganan dengan channel ini, ketika saudara merasakan dan mengalami berkat Tuhan melalui renungan-renungan di channel ini, dan saudara rindu untuk berlangganan, silakan lihat tanda subscribe di bawah video ini. Kalau tanda subscribe masih berwarna merah, silakan ditekan, dan tekan juga tanda loncengnya. Dan saat ini kalau saudara diberkati melalui renungan ini dan saudara rindu memberkati, saudara butuh informasi lebih lanjut, silakan lihat di kolom deskripsi video ini, saudara. Puji Tuhan, saudara. Kerjakanlah yang terbaik hari ini, dan biarlah Tuhan menyertai saudara. Tuhan memberkati seluruh kehidupan saudara. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Segala puji hormat bagi Tuhan dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya, haleluya. Amin.